Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa ya? Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Generasi muda itu harus tetap semangat, ya. Karena generasi muda sebagai penerus bangsa, penerus siapa lagi? Penerus agama. Siapa lagi yang akan meneruskan para ulama kalau bukan ya para pemuda yang saat ini belajar agama Islam. Di sini semuanya beragama Islam kan? Baik. Sebelum dilanjut kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sikap berdoa. Teman-teman, di sini ada yang nggak hadir. Oke, coba akan absen dulu ya. Lanjut, teman-teman udah ada yang sarapan belum? Udah nggak belum sarapan semuanya? Belum sarapan? Kenapa? Buru. Sama Bapak juga belum sarapan. Kita sama satu nasib ya, untuk sarapan. Bapak, yang penting di pagi hari udah minum kan? Kayaknya siapa? Yang ini puasa ya? Kalau belum minum belum makan dari pagi hari, ya. Kalau puasa itu dapat nilai ganda. Karena apa? Sekarang di nisfu Sya'ban. Biar refresh nih teman-teman, kayaknya harus ngolah otak dulu gitu kayaknya. Bapak punya tebak belakang, dulunya jalan, ya. Dulunya jalan. Di bulan Januari, Bapak mau pergi ke Jepang, ya. 2 bulan berikutnya, Bapak mau pergi kemana? Ada yang bisa? Jauh kan? Korea dekat sih, cuman kayaknya nggak benar deh. Jepang Amerika kayaknya belum deh, belum mau. Malaysia boleh. Kalau ngomongin jalan-jalan, kita teringat ada budaya di Eropa. Budaya Barat yang terus menggerogoti daripada keimanan umat Islam, yaitu kemarin teman-teman sudah belajar terkait dengan pergaulan bebas. Yang akhirnya dari pergaulan bebas itu terjerumus ke perbuatan. Setuju nggak? Nah, pergaulan bebas itu akan menjerumuskan pemuda terutama ke perbuatan yang disebut dengan zina. Coba kemarin teman-teman sudah belajar tentang zina. Apa sih zina itu? Boleh? Siapa yang mau menyampaikan? Apa sih zina? Hah? Boleh. Di luar catatan pernikahan. Nah, zina tadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan. Berarti seseorang yang dia tidak memiliki hubungan suami istri, ya,
itu tidak diperbolehkan, bahkan diharapkan dalam ajaran umat Islam untuk berhubungan. Makanya akhirnya disebut zina. Ayat yang menjelaskan tentang zina di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat 32. Boleh bacain Atiyah. Atau ada yang udah hafal ayatnya juga. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya teman-teman udah ada catatannya kan? Kita baca bareng-bareng aja yuk. Ta'awudz basmalah. Baik, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Siapa yang mau bacain artinya? Siapa yang mau bacain artinya? Artinya. Oke, boleh. Gantian ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan kejaran terkutuk. Zina itu perbuatan yang keji, jalan yang terburuk. Kenapa disebut jalan terburuk? Karena Islam itu sudah mengatur ketika ingin berhubungan itu melalui jalur pernikahan. Nah, jalur yang terburuk itu diterabas, ya, aturan pernikahan itu. Makanya disebut jalan yang terburuk, jalan pintas. Kalau orang yang terobos jalan pintas, namun itu adalah sebuah larangan, kira-kira bakal selamat gak? Ada perang nih, dilarang menerobos karena jalan buntu, depannya jurang. Tapi diterobos sama seseorang, kira-kira gimana? Ya, bahkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk. Nah, tuh. Tadi ayatnya udah, selain surat Al-Isra ada surat apa lagi? Surat An-Nur. An-Nur ayat. Sebutin nggak ayatnya? Mencatat kan? Surat An-Nur ayat 2. Ayat 2. Surat An-Nur ayat 2. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki, ya, maka hendaklah dicambuk setiap orangnya, setiap seseorang itu 100 kali. Udah ditulis belum? Belum. Nah, nanti teman-teman bisa tulis lah ya di luar kelas ini. Surat An-Nur itu surat yang ke-24. Ya, itu buat nanti tambahkan teman-teman. Zina itu ada berapa macam? Dua aja, boleh disebutkan dari sebelah sini nih, belum dengar deh. Siapa yang menyampaikan? Boleh. Zina mukson dan zina ada dua. Ada ada
yang membedakan zina muhsan itu adalah yang dilakukan oleh yang sudah menikah. Sedangkan ghairu muhsan yang belum. Terdapat perbedaan ketika seseorang yang sudah menikah disebut zina muhsan, dihukumnya berapa kali? Dihukumnya berapa kali? Dihukumnya berapa kali kira-kira? Hah? 100 kali apa? 100 kali sambutan. Coba kalau zina muhsan itu hukumannya cuma sekali, tapi sampai mati. Karena apa? Hukumannya apa? Rajam. Tahu rajam? Rajam itu setengah badannya dikubur, kemudian ya setengah badan yang atasnya itu ditampakkan dan dilempari batu oleh keliling manusia. Harus ditonton oleh manusia. Itulah rajam. Hukuman rajam ini berlaku pada masa Nabi Muhammad. Kenapa sih kok bisa begini? Ini adalah untuk peringatan bahwa pentingnya menjaga harga diri, menjaga harga diri, menjaga kewibawaan. Nah, kalau yang ghairu muhsan berapa kali? 100 kali. 100 kali apa? Ingat ya, muhsan sudah menikah, hukumannya ghairu muhsan belum menikah. Terus maksudnya di sini sudah menikah, dia sudah menikah, tapi berselingkuh. Tuh maksudnya ya, bukan sama istri sendiri, kalau sama istri sendiri mah itu. Tadi ada dua perbedaan zina muhsan dan ghairu muhsan. Apa sih yang diakibatkan ketika seseorang itu melakukan perbuatan zina? Satu-satu. Dilaknat siapa tuh? Ya, akibatnya satu dilaknatnya sama siapa? Dan Rasulnya. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW melihat di kirinya, kiri mana kiri kalian sih ya, di kiri Nabi Muhammad melihat penghuni neraka. Ada penghuni neraka yang dihidangkan daging yang sehat dengan daging bangkai. Namun penghuni neraka justru memilih daging yang bangkai. Itu kenapa? Karena manusia ya yang lemah lebih memilih perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, mencari jalan pintas yang tadi zina. Makanya itu diibaratkan seperti seseorang yang makan. Nah, satu dilaknat oleh Rasulnya. Lanjut, gantian. Yang kedua, apa akibat daripada seseorang melakukan perbuatan zina? Gantian. Boleh. Merusak keturunan.
ketika seorang wanita melakukan akibat dari perbuatan zina, kira-kira siapa nanti bapaknya kami? Nah, bisa jadi bapaknya jauh, bisa jadi kabur mana nggak tahu, atau ya ini hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, lanjut, ada lagi? Siapa? Ayo, ketiga akibatnya. Tiga, gantian boleh. Hancurkan masa depan. Lanjut. Ada lagi? Banyak ya? Boleh nih disebutin siapa aja yang mau ini? Menghancurkan masa depan. Terus mendorong perbuatan dosa besar yang lainnya, karena setelah sudah melakukan hal yang tidak semestinya, nggak mau tanggung jawab, nanti akibatnya bisa jadi melakukan perbuatan kecil lainnya, seperti maaf, ada kan seorang gadis yang ditemukan tewas, terus setelah dijinahi. Nah, makanya akibat daripada perbuatan yang tidak benar yang jatuh pada kerugian. Lanjut, lagi menimbulkan tuh nggak langsung wafat, tapi tersiksa dengan penyakit, itu bahaya. Oke, ya. Terus gimana sih tadi akibatnya, teman-teman udah paham lah banyak ya akibat daripada perbuatan. Bagaimana kita caranya untuk menghindari daripada perbuatan zina tersebut? Oleh taat kepada Allah. Ya, ini akibat cara menjauhi. Satu, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada guru, taat kepada orang tua. Ketika orang tua, guru mengingatkan, ikuti. Selagi itu benar, selagi itu ingin menjaga diri kita. Satu, taat kepada Allah, Rasul. Kemudian yang berikutnya, gimana? Segera menikah jika mampu. Kalau untuk teman-teman yang sekelas SMA, menikah itu bukan menjadi solusi yang paling diutamakan. Karena menikah itu perlu pandangan yang jauh, visi yang jauh ke depan. Ya, ada cara-cara lain sebelum sampai pada tahap menikah. Lanjutkan. Selain menikah, satu-satu dari sini memperdalam ilmu agama. Terus dari pojok sana tadi apa? Nah, menjauhkan diri jauh dari tempat maksiat. Tempat maksiat itu tempat yang seperti apa? Sosial media sekarang bisa jadi tempat maksiat nggak? Bisa. Hanya hati-hati dalam menggunakan media, menggunakan gadget. Benar nggak? Benar. Ya, hati dari mata turun ke, dari hati turun ke, ya sampai ke itu. Lanjut.
Kamu dari tadi belum ini nih. Apa? Nah, nih, teman. Teman itu bisa jadi pembawa berkah, bisa jadi pembawa bencana. Ada pepatah atau hadis ya. Ketika seseorang itu bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan ikut minimalnya kecepatan wanginya. Ketika bergaul dengan tukang apa bahasanya yang bikin pedang tuh, tukang yang bikin pedang, ya, maka dia minimalnya akan kecepatan baraknya, apinya, terus asapnya. Begitu juga teman. Makanya pilih teman pergaulan yang bergaul boleh dengan siapa aja, tapi dengan bergaul sampai benar-benar menjadi teman dekat itu harus pilih. Jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang salah. Oke. Lagi caranya untuk menghindari dari perbuatan zina. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Hikmahnya ketika kita sudah mengetahui daripada akibatnya, kemudian sampai akhirnya kita menjauhi daripada perbuatan tersebut. Yang pertama, Allah akan menyayangi kita. Allah akan merahmati, meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Kemudian mendapatkan syafaat. Ada 7 golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, yaitu adalah pemuda yang menjaga dirinya, memperdalam agama Islam. Ya. Terus setelah kita menjauhi perbuatan itu, keturunan kita akan semakin baik. Jelas nasabnya. Tahu nasab itu keturunan. Kan biasanya ada nama, misalnya siapa? Misalnya nama saya lah. Misalnya saya Ayu bin. Nama bapak saya misalnya Ansor. Nah, ini jelas. Kalau misalnya anak yang lahir dari perbuatan itu, binnya nanti bin siapa? Bin siapa? Gak tahu, ya kan? Makanya adalah keturunan kita menjadi jelas lah nasabnya. Kemudian menjaga kesucian, martabat. Kita tuh punya mahkota, kan? Kita tuh punya mahkota. Maka jagalah mahkota itu, jangan sampai terus terpelihara daripada penyakit dan terhindar dari kejahatan lainnya. Oke. Di sini ada berapa orang coba? 8, 6, 4, 14, 22 dibagi 4 kelompok berarti berapa? Ada yang 6, ada yang 5. Ya. Ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Oke. Biar lebih gampang deh. Ini baris bahas satu. Di sini saya menyediakan satu kisah untuk didiskusikan oleh teman-teman. Nah, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang akan Bapak kasih. Ini berarti satu kelompok. Siapa yang menjadi ketuanya? Nah, bukan. Terus ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, diskusikan daripada kisah tersebut, ya. Kemudian jawab pertanyaan yang
tulis. Boleh gimana ya? Boleh dibaca dulu ceritanya sekaligus Bapak akan menuliskan pertanyaannya di papan tulis. Oke? Yuk, udah paham ya? Semua pertanyaannya sama. Ya, setiap kelompok siapkan satu kertas untuk menulis jawaban daripada hari ini. Satu kelompok satu lagi. Nggak harus panjang jawabannya. Yang penting teman-teman bisa memahami apa yang ditulis. Siapa yang ayo sekelompok kenalin nama ini Nomor 2, merusak kehormatan dan martabat diri. Nomor 3, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ibadah. Tadi judul kisahnya apa? Meminta izin berpindah kepada Rasulullah. Jadi hikmahnya itu ketika pemuda itu izin pada Rasulullah berzina, tapi Rasulullah menyampaikan peringatannya dengan apa? Lembut, tidak langsung dimarahin, tidak langsung dibentak, tapi justru Rasulullah dengan pertanyaan kembali. Biar apa? Biar seseorang itu sadar akan sendirinya dengan pertanyaan. Oke, mantap. Dari kelompok kisah satu ya. Kisah dua, siapa kisah dua? Boleh, tunjuk. Siapa yang jadi juru bicaranya? Karena banyak, boleh 2 orang juru bicaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Karni. Saya akan Putri Haldarian. Saya suka Bebas dari penting. Ini kami akan menjelaskan jawaban dari kisah pergaulan bebas yang berawal dari sebentar teman. Hikmah dari kisah ini, jangan terlalu dekat dengan lawan jenis karena kita tidak tahu resiko kedepannya. Dari kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dalam melaksanakan ibadah. Bagaimana cara menjauhi zina? Yaitu dari tempat sepi, kita harus tetap istiqomah. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya menjauhi pergaulan bebas yang berawal daripada pertemanan awalnya, tapi ujung-ujungnya justru jadi musibah. Makanya tadi apa? Mana tadi berteman? Ya pokoknya di sini ya. Ya, teman gaul harus mencari teman gaul yang lanjutnya kelompok kisah tadi 2, 3. Mana kisah 3? Boleh maju. Kapan? Kapan? Siapa nih jubirnya? Pak. Apa yang sudah baca? Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kita akan menjawab tentang kisah penyesalan seorang remaja yang menganggap zina sebagai istri cinta. Nomor 1, jangan menganggap pacaran bebas sebagai hal biasa. Nomor 2, pada akhirnya menjaga meninggalkannya dan kehilangan kehormatan dan ketenangan. Nomor 3, bertobat pada Allah, berbaik sholat dan salat menjaga di sini. Sekian dari sini, kalau kami ini menggunakan Caranya apa? Jangan menganggap pacaran itu hal yang jadi hal yang mencurigakan nih. Kalau misalnya sama laki-lakinya terlalu manis nih, jangan-jangan ada begini. Bisa 4, boleh. Ayo, siapa nih jubirnya nih? Jubirnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini akan menjelaskan tentang kisah taubat seorang laki-laki di masa Umar bin Khattab. Jangan melakukan maksiat jika sudah terlanjur melakukannya, segera bertobat. Lalu memperbanyak ibadah agar terhindar dari maksiat dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Satu ekor, Mas. Dampak akan dilakukan kalau jika sudah berkorban maka akan diampuni merusak keturunan, menghancurkan masa depan anak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ya pada selanjutnya kita akan lanjut literasinya. Ketika menyampaikan di depan kalau udah sering baca, teman-teman ketika udah di depan tuh nanti gak akan gugup lagi. Terus latihan lah di depan kamera atau di depan kaca, ini kan ada cermin. Latihan lah pidato biar gak gugup lagi di depan. Oke? Karena nanti ketika kan kelas 10 ya, 11, 12, 3 tahun tuh nggak lama ya, cepat. Nanti ketika di perkuliahan pasti butuh yang namanya presentasi kayak gini terus. Nah, kalau bukan dilatih dari SMA, nanti teman-teman di perkuliahan khawatir merasa canggung, merasa yang gimana, nggak siap, harus dilatih dari sekarang. Tapi teman-teman jujur semuanya udah bagus lah, dan tepuk tangan buat dulu. Dan jadi teman-teman sudah paham ya bahwa tadi zina itu berhubungan intim di luar ikatan pernikahan yang mengakibatkan ini tadi laknat, terus keturunan, terus menyebabkan penyakit. Makanya harus dijauhi dengan taat kepada Allah, mendekatkan diri, kemudian menjauhi daripada tempat maksiat, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang paling mentoknya itu adalah ada satu hadis yang menyatakan bahwa gini, ketika seorang pemuda itu belum sanggup untuk menikah, belum sanggup untuk berkeluarga, namun hasratnya itu tinggi, maka berpuasalah. Puasanya ada puasa apa? Senin Kamis, puasa Daud, puasa lainnya seperti puasa sekarang nih ayam terbit di nisfu Syaban, itu pahalanya juga cukup besar. Banyak teman-teman, apalagi di mendekati Ramadan kan, kita perbaiki diri. Siap? Selanjutnya tadi ya, literasi, banyakin baca, baik baca buku, baca di Google terkait dengan pelajaran-pelajaran apapun itu sebenarnya dibaca. Yang terpenting saring mana yang baik, mana yang buruk. Teman-teman udah tahu lah mana yang baik, mana yang buruk, karena teman-teman udah belajar pada dewasa, ya, bukan lagi anak kecil. Teman-teman sudah bisa ngasih. Jadi teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini, mudah-mudahan seru ya, mudah-mudahan seru, mudah-mudahan bisa menambah keilmuan dan pengetahuan teman-teman semua, dan yang paling utama bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya minta tolong teman-teman menjawab kuis dari saya yang nanti di dalamnya ada pesan dan pesan untuk kebaikan saya lah dalam mengajar. Apakah saya ketika mengajar nggak asik, atau gimana, sampaikan nanti kuis yang akan saya kasih. Kira-kira siapa nih yang bisa bisa saya hubungi? Boleh saya share nomornya. Sebelum itu saya tutup dulu ya pertemuan kali ini dengan membaca doa, pimpin doa. Tiga bisa.